Untuk mengetahui bagaimana sebaiknya menyikapi perubahan cuaca di akhir tahun ini, kita telah terhubung dengan Bapak Siswanto selaku Kepala Sub Bidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, serta ada juga Bapak Daryono selaku Kepala Bidang Mitigasi Gempa dan Tsunami BMKG. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Baik, saya mau mulai dari Pak Siswanto dulu. Pak, belum lama sebetulnya kemarin tanggal 21 September tepatnya ya, bagaimana hujan begitu deras mengguyur Jawa Barat, terus kemudian juga ada beberapa titik genangan begitu di Jakarta gitu. Sebetulnya boleh boleh digambarkan bagaimana kondisi cuaca di Indonesia, khususnya di Jakarta dan sekitarnya sampai dengan akhir tahun nanti, Pak Siswanto? Baik, selamat pagi Mbak Prilly dan Mas Imam serta pemirsa DAI TV semuanya. Terkait dengan kejadian pekan lalu di mana sempat terjadi banjir besar di Sukabumi dan juga hujan cukup merata di beberapa wilayah di sekitar Jabodetabek. Pada saat itu memang terjadi semacam kondisi dinamika atmosfer yang berubah cukup cepat disebabkan beberapa hal. Tetapi sebenarnya dari sisi musim pada saat ini dominannya masih musim kemarau yang beralih menuju musim penghujan. Jadi kalau orang bilang musim peralihan ini dikatakan sebagai pancaroba ya. Nah pada masa pancaroba atau masa transisi peralihan musim itu memang dimungkinkan terjadi peningkatan aktivitas cuaca sesuai dengan perkembangan dinamika atmosfer yang terjadi. Pada kejadian banjir bandang yang menimpa Sukabumi ketika itu pada tanggal 21 September kemarin ya, memang kita mendapati ada dinamika cuaca yang berubah sangat cepat disebabkan waktu itu kayak semacam cuaca Indonesia itu merespon adanya perkembangan siklon tropis yang berkembang di sekitar Filipina ya, namanya siklon tropis Dolphin. Jadi ketika banjir terjadi, nah itu lahirnya siklon tropis Dolphin ketika itu. Akan tetapi ini bukan dampak langsung dari siklon tropis itu, cuma dinamika cuaca kita yang berkembang. Nah pada saat itu juga musim kemarau kita sedang ada gangguan, yaitu adanya penjalaran gelombang atmosfer ekuatorial tropis yang disebut dengan gelombang Rossby dan juga gelombang MCO ya. Jadi memang kondisi saat itu sangat memungkinkan terjadi peningkatan aktivitas cuaca yang menghasilkan hujan cukup lebat dan merata di beberapa wilayah di Jabodetabek dan sekitarnya. Baik. Oke, melihat tadi ada dinamika cuaca, kemudian juga ada perubahan iklim yang ekstrim, kemudian wilayah mana saja Pak yang harus diperhatikan? Dan kemarin juga kita melihat ada beberapa yang sudah banjir bandang, kemudian ada yang juga yang masih tergenang. Nah itu seperti apa Pak melihatnya? Iya, jadi kalau BMKG sendiri memprediksikan bahwa musim hujan itu akan hadir di wilayah terutama Pulau Jawa itu nanti di bulan Oktober ya, di bulan Oktober, berarti bulan ini sebagiannya, kemudian sebagian juga akan di awal November, sehingga memang pada masa transisi ini ketika nanti sangat dimungkinkan terjadi perubahan pola cuaca yang cepat gitu ya. Beberapa wilayah akan terdampak oleh peningkatan aktivitas cuaca yang cepat tadi ya, yaitu munculnya awan-awan yang besar yang kemudian bisa mengenerate atau menghasilkan hujan-hujan dengan skala yang lebat. Nah, untuk hingga akhir tahun sendiri, setelah nanti masuk musim hujan, ketika angin dari monsun Asia sudah dominan di wilayah Indonesia, maka wilayah-wilayah dan terutama nanti yang Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, sebelah selatan ya, itu mungkin akan memberikan respon terkait juga sampai saat ini hingga akhir tahun, mulai saat ini hingga akhir tahun nanti, itu diprediksikan akan berkembang fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah yang disebut dengan La Nina. Pada saat kondisi La Nina umumnya terjadi peningkatan aktivitas atau akumulasi curah hujan di sebagian wilayah Indonesia, tidak semuanya memberi respon positif, tetapi sebagian besar wilayah akan terjadi peningkatan curah hujan.
Baik, Oke, ini terjadi jadi peningkatan ya. betul, jadi peringatan juga untuk kita masyarakat untuk yuk kita bersih-bersih. Betul, Karena kita lihat juga yang kali-kalinya sudah mulai banyak sampah, betul. bantuin para petugas untuk segera dibersihkan gitu. Jangan sampai nanti ketika melakukan mitigasi saat air itu sudah banyak gitu, airnya Terlambat menyumbat. ya. Nah, betul ya. Jadi susah untuk ditangani. Oke, kita ke Pak Daryono. Pak Daryono, banyak beredar sebetulnya beberapa pekan ini tentang tsunami besar diprediksi terjadi di selatan Jawa. Ini kan salah satu hasil penelitian dari teman-teman ITB begitu. Tapi saya ingin fokus kepada bagaimana persiapan kita untuk menghadapi itu. Karena kita tahu Indonesia sendiri memang kita berada di ring api seperti itu ya. Bencana juga kita tidak pernah prediksi kapan terjadi. Tapi kemudian apa persiapan yang bisa dilakukan kita sama-sama dari BMKG, pemerintah, dan juga masyarakat untuk kita bersama menghadapi bencana ini, Pak Daryono? Iya Mas, jadi kajian ITB itu sebenarnya kolaborasi ya. Itu ada BMKG, ada BNPB, ada Badan Informasi Geospasial. Sebenarnya yang dihasilkan itu adalah sebuah model terburuk dari sebuah skenario tsunami ya. Jadi worst case skenario ambil baiknya gitu loh. Supaya ini dapat menjadi acuan atau referensi di dalam melakukan langkah upaya mitigasi. Namun tampaknya sebagian dari saudara-saudara kita merespon kurang tepat, ini seolah dianggap sebagai sebuah peringatan atau prediksi, sehingga seolah sebentar lagi akan terjadi. Ini salah, sehingga mohon masyarakat diimbau untuk mengakhiri kepanikan dan ketakutan ini, karena memang kita masih punya banyak waktu, karena ketidakpastian terjadinya kapan tidak tahu, maka kita masih memiliki waktu untuk menyiapkan mitigasinya, seperti yang di harapkan dari acara ini adalah menjelaskan apa yang kita lakukan. Jadi pertama dari mitigasi non struktural ya, kita akan melakukan upaya mitigasi dengan cara edukasi dan sosialisasi, Mas. Jadi BMKG saat ini memiliki sebuah program namanya Sekolah Lapangan Gempa dan Tsunami, di mana kita mendatangi BPBD dan di sana berkumpul teman-teman BPBD, kemudian TNI Polri, SAR, Basarnas, kemudian masyarakat, tokoh masyarakat, sekolah, perguruan tinggi. Kita akan mengkaji potensi kepada tsunami di suatu tempat tersebut, kemudian kita lakukan upaya mitigasinya. Jadi kita akan ajarkan bagaimana melakukan evakuasi mandiri, dengan menjadikan gempa sebagai peringatan dini, yang gempa dirasakan sebagai peringatan dini, kemudian merespon evakuasi berdasarkan warning yang dikeluarkan BMKG, dan kemudian kita perlunya membuat jalur evakuasi, menentukan lokasi tempat evakuasi sementara, kemudian menata ruang pantai yang aman tsunami itu seperti apa, sehingga kita sebaiknya tidak membangun permukiman di pantai yang kalau berhubungan dengan laut sehingga sangat rentan tsunami. Kita sebaiknya tidak membangun tempat usaha, tempat wisata yang nempel pantai, dan itu sangat berisiko, sehingga dengan modeling yang kita buat maka kita akan tahu di mana potensi limpasan tsunami itu sampai di mana, dan itulah batas aman untuk di tempat di permukiman dan lain-lain. Sehingga dengan perencanaan seperti ini, dengan sosialisasi, perencanaan evakuasi, tata ruang pantai, dan mendesain peringatan dini yang handal dan dengan performa yang tinggi, ini yang terus kita bangun. Jadi seperti itu, Mas. Baik. Oke, tadi sudah ada pemetaan, kemudian juga ada sosialisasi di wilayah-wilayah terkhusus yang memiliki resiko tinggi nih Pak. Kemudian bagaimana masyarakat akhirnya bisa lebih sadar akan mitigasi bencana? Sampai kan ini memang prediksi yang belum bisa dipastikan. Bagaimana kemudian masyarakat tetap bisa bersiap, dan peringatan dini yang lewat mana saja masyarakat bisa mengaksesnya supaya bisa bersiap ketika memang terjadi bencana, sudah ada persiapan-persiapan lainnya. Ya. Jadi BMKG dari sisi hulu itu kita menyiapkan informasi dan peringatan dini. Kita memasang sistem monitoring gempa bumi di Indonesia. Saat ini sudah lebih dari 370 lokasi sensor gempa. Kemudian kita menganalisis dalam sebuah sistem processing, menentukan apakah gempa itu berpotensi tsunami atau tidak. Jika tidak berpotensi tsunami, kita jadikan info gempa. Jika potensi tsunami, maka kita keluarkan peringatan tsunami. Dan itu kemudian kita sebarkan melalui sistem processing kami. Kita memiliki sekitar 15 multimoda diseminasi informasi. Jadi penyebar luasan kita itu sudah banyak sekali moda yang kita gunakan.
Salah satunya kita itu memasang di berbagai badan penanggulangan bencana daerah itu. Di Jawa saja sudah lebih dari 150 lokasi warning receiver system. Kemudian kita juga memasang sirine dari Banten sampai Banyuwangi itu 13 sirine. Jadi seperti itu. Kita juga masih membuat grup-grup medsos lokal seperti WhatsApp dan lain-lain, sehingga kita lebih bisa masif lagi meneruskan informasi gempa dan peringatan tsunami itu, Mbak. Oke, baik. Dan yang harus digarisbawahi adalah mitigasi tadi yang terpenting, karena dengan mitigasi yang baik kita bisa mencegah kerusakan dan juga korban jiwa. Terima kasih Pak Daryono dan Pak Siswanto telah berbagi informasi dan mengedukasi masyarakat. Terima kasih Bapak-bapak.